Film Warrior of the Rainbow adalah film drama sejarah Taiwan yang disutradarai oleh Wei T-Seng. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini diadaptasi dari insiden kejadian nyata yang terjadi di kota Wushu, Taiwan Tengah pada tahun 1930. Film yang berdurasi 4,5 jam ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mengisahkan keberhasilan Jepang menguasai Taiwan berkat perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895. Saat mendarat di Taiwan, Jepang menyadari ada banyak suku pedalaman yang tinggal di hutan rimba Taiwan yang sangat luas. Karena suku tersebut sangat banyak dengan populasi yang besar dan dikhawatirkan dapat mengganggu proses penjajahan, maka Jepang memutuskan untuk mengendalikan mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum kalian melanjutkan alur cerita ini, Mimin ingatkan lagi, dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di pedalaman Taiwan, hidup suku-suku asli yang biasa disebut suku Sedik. Konflik antar suku sering terjadi di sana. Perburuan kepala musuh pun merupakan suatu adat yang menjadi kebanggaan bagi para pemuda. Seorang lelaki yang berhasil membawa kepala musuh akan diberi tanda berupa tato di kening dan dagu. Dan lelaki itu layak disebut sebagai Sedik Bale atau pria sejati. Suatu hari, ada seorang pria dari suku Bunun sedang berburu babi hutan. Saat ia ingin membunuh buruannya itu, tiba-tiba Munarodo adalah seorang anak kepala suku Mehebu yang sangat pemberani. Ia menyeberangi sungai dan langsung memenggal kepala orang Bunun lalu memasukkan ke dalam tas. Ia juga mengambil babi hasil buruan orang Bunun yang tewas mereka bunuh. Orang-orang Bunun berusaha mengejar Munarodo. Saat ia melompat ke sungai, pipi kanan Munarodo membentur batu, tetapi ia berhasil selamat dari kejaran suku Bunun dengan membawa satu kepala musuh. Sesampainya di desa mereka, Munarodo disambut dan disanjung layaknya seorang pahlawan. Atas keberhasilannya membunuh musuh, ia akhirnya diberi tanda dengan ditato Sedik Bale yang menjadi kebanggaan para pemuda suku Mehebu. Pada tahun 1895, Cina menyerahkan Taiwan ke Jepang melalui perjanjian Shimonoseki. Pejabat militer Jepang melihat penduduk asli merupakan suatu penghambat untuk mengeruk sumber daya Taiwan. Di saat Munarodo dan ayahnya sedang berburu di hutan, Muna mengatakan jika ia semalam bermimpi menangkap rusa. Tiba-tiba, mereka melihat burung sisin yang dianggap sebagai pembawa kabar baik. Setelah itu, Muna diizinkan ayahnya untuk berburu rusa karena ia akan merayakan upacara pernikahannya. Di sisi lain, militer Jepang mulai memasuki wilayah jajahannya. Orang-orang sipil mencoba untuk menahannya. Dengan senjata yang lebih modern, tentara Jepang menghabisi semua warga yang memberontak dan akhirnya mereka berhasil menaklukkan kota Wushu. Di pedalaman hutan, Munarodo berhasil menangkap rusa yang diimpikannya. Muna dikenal sebagai pemberani, namun ia juga kasar dan tidak segan untuk melukai jika ada orang yang mendahuluinya saat ia berburu. Saat malam hari tiba, suku Mehebu sedang mengadakan upacara pernikahan Munarodo. Mereka merayakannya dengan penuh sukacita dan sambil meminum arak yang mereka buat. Di kota Wushu sendiri, Jepang mulai membersihkan perlawanan penduduk lokal yang tersisa. Mereka menangkap dan tidak segan untuk membunuh warga yang melakukan perlawanan. Keesokan harinya, Muna pergi ke pasar untuk menukar kulit hewan dengan bahan lainnya. Tak lama kemudian, Muna bertemu dengan suku Tanbara yang juga akan bertransaksi di tempat itu. Suku Tanbara merupakan musuh dari suku Mehebu.
Pedagang mengingatkan mereka agar tidak membuat keributan di saat bertransaksi. Kedua suku ini saling waspada dan berhati-hati jika ada serangan mendadak. Mona mencoba mengejek barang bawaan suku Tanbara. Karena merasa diejek, seorang pemuda suku Tanbara bernama Temewalis mengancam Munarudo. Ia mengatakan kelak jika ia sudah dewasa, ia akan membunuh Munarudo. Tapi justru Munarudo mengancam balik Temewalis dan kemudian ia pergi. Saat perjalanan pulang, suku Tanbara mengetahui jika mereka sedang diintai oleh orang lain. Mona membidik Temewalis, namun ia justru mengenai orang dari sukunya sendiri. Ia mengingatkan agar tidak mendahuluinya saat berburu. Scene berpindah pada pemerintah Jepang yang meminta salah satu orang pedalaman untuk mengantarkannya ke pegunungan Kinai. Para tentara berangkat pada siang hari. Malam harinya, mereka beristirahat di pepohonan bunga sakura. Keesokan harinya, para tentara sangat terkagum karena melihat keindahan bunga sakura yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak menyadari bahwa suku Tanbara sudah mengintai sejak tadi malam. Tak lama kemudian, mereka langsung dihabisi suku Tanbara. Atas kejadian itu, Jepang memblokade kota Wushu dan melarang semua transaksi dengan suku pedalaman. Kemudian, Jepang mengirimkan pasukan tentara ke dalam Gunung Kilai. Mereka berjalan di antara dua tebing yang curam. Dan tanpa mereka sadari, orang suku pedalaman sudah mengintai mereka dari atas tebing. Mereka menembaki dan melempari tentara Jepang dengan jebakan batu yang sudah disiapkan sebelumnya. Tentara yang lari ketakutan dihabisi oleh suku Mehebu. Munarudo dan yang lainnya pun akhirnya panen kepala saat itu. Tentara Jepang yang belum kehabisan akal akhirnya menyewa orang Bunun untuk menghabisi suku Mehebu. Di atas gunung, Munarudo dan pasukannya bertemu orang Bunun. Mereka berdamai karena merasa menghadapi musuh yang sama, yaitu orang Jepang. Mereka saling bercengkrama dan minum arak sampai mabuk. Munarudo tidak menyadari jika pemimpin dari suku Bunun adalah orang yang mereka serang dulu saat berburu babi hutan. Saat malam hari tiba, dua pasukan suku tersebut mabuk berat hingga tertidur. Namun orang-orang Bunun bangun lebih dulu. Mereka langsung mengeluarkan parang dan malam itu suku Bunun panen kepala suku Mehebu. Orang Mehebu yang kabur dari jebakan itu terus dikejar hingga ke dalam hutan. Beruntung, Munarudo selamat dari perangkap itu. Selesai membantai suku Mehebu, orang-orang Bunun berpesta merayakan kemenangan itu. Di tahun berikutnya, tentara Jepang terus berupaya masuk lebih dalam ke pedalaman hutan. Namun, perlawanan terus dilakukan oleh suku Mehebu di tengah hutan. Di saat yang bersamaan, desa mereka sedang dihancurkan oleh tentara Jepang. Orang suku Mehebu berlarian saat tentara Jepang mengeluarkan granat. Mereka baru mengenal granat untuk pertama kalinya. Atas kejadian tersebut, Rudo, ayah dari Munarudo, tertembak oleh tentara Jepang. Mona terus menggendong ayahnya dan terus berlari membawanya ke arah desa. Sesampai di desa, harapan Munarudo sirna seketika. Ia melihat desanya hancur dengan bendera Jepang yang berkibar, bersamaan dengan tewasnya ayah Munarudo. Muna dan para pejuang lainnya berhasil ditangkap oleh tentara Jepang. Tentara Jepang mengumpulkan tengkorak kepala dari suku Mehebu untuk dikuburkan. Munarudo menyerahkan 2 karung kepala. Tentara Jepang menghinanya. Tak terima dihina oleh tentara Jepang, Munarudo langsung menamparnya.
Munarudo pun akhirnya ditangkap dan dikirim ke Jepang. 20 tahun berlalu, para pemuda suku Mehebu kini bekerja sebagai penebang pohon di hutan mereka sendiri. Mereka berjalan puluhan kilometer untuk mengantarkan kayu ke kota Woshe. Mereka diupah sangat sedikit dari hasil kayu mereka bawa. Kota Woshe sendiri saat ini telah dikuasai sepenuhnya oleh Jepang. Seorang pedagang Tionghoa yang dikenal baik memberikan beberapa anggur gratis untuk pemuda Mehebu yang sedang beristirahat. Para pemuda itu sangat muak dengan perlakuan tentara Jepang. Kayu mereka dibayar sangat murah oleh tentara Jepang, sedangkan lahan perburuan mereka semakin habis karena hutan yang terus menggundul. Bahkan Jepang juga menebang pohon yang dianggap keramat oleh suku pedalaman. Tak lama kemudian, datang polisi Jepang yang bernama Jiro. Jiro adalah salah satu penduduk pedalaman asli yang diberi pendidikan oleh Jepang. Jiro hidup di kota Woshe dengan budaya Jepang. Meskipun telah menjadi polisi Jepang, Jiro masih dipanggil orang biadab, sebutan yang digunakan untuk orang penduduk lokal. Para pemuda yang melihat Jiro kemudian meledek Jiro yang lebih memilih hidup bersama orang Jepang daripada berjuang bersama penduduk asli mereka. Sementara para perempuan suku pedalaman bekerja sebagai pembantu di rumah-rumah orang Jepang. Mereka kerap dihina dan direndahkan oleh para majikannya. Di desa Mehebu, Munarudo yang sudah terlihat tua sedang menikmati tembakau dan memikirkan nasib penduduk lokal serta masa depan hutan mereka. Muna saat ini menjadi kepala suku. Tak lama kemudian, ia dihampiri seorang remaja bernama Pawan. Ia mengeluhkan kepada Munarudo tentang perlakuan guru Jepang yang tidak adil pada anak suku pedalaman. Muna hanya diam setelah mendengar keluhan dari Pawan. Di gudang kayu Mehebu, Pihu dimarahi oleh Yoshimura hanya karena kayu yang mereka bawa terkelupas. Meski Pihu menjelaskan bahwa temannya itu tergelincir saat membawanya, Yoshimura tetap tidak peduli. Ia justru semakin memarahinya. Munarudo tiba-tiba datang dan langsung menjatuhkan Yoshimura. Pertengkaran itu baru berhenti setelah Munarudo menyuruh pemuda Mehebu untuk pulang. Namun, Yoshimura tidak mau membayar kayu yang mereka bawa. Di hari berikutnya, Tado dan Basu ingin meminjam senjata yang disita oleh Jepang. Seperti ayah mereka, Tado dan Basu merupakan pemuda yang tangguh dari suku Mehebu. Kemudian mereka pergi ke hutan berburu rusa untuk persiapan pesta pernikahan. Pawan muncul dan mengejar rusa yang melompat ke sungai. Daerah itu merupakan lahan perburuan suku Mehebu. Beberapa saat kemudian, Muna mendengar suara tembakan, dan ternyata suara-suara tembakan itu berasal dari senapan Temowalis, pemuda dari suku Tanbara yang dulu pernah mengancam Muna sewaktu transaksi di pasar. Polisi Jepang yang bernama Fujima menjelaskan bahwa ia yang meminta Temowalis untuk mengantarnya berburu di daerah suku Mehebu tersebut. Pesta pernikahan Watan Rubo akhirnya tiba. Mona mengizinkan Watan untuk menyembelih sapi untuk dimakan bersama. Sedangkan Munarudo, ia melanjutkan mengumpulkan serbuk mesiu dari batang korek api yang telah ia kumpulkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Tadumona memenggal babi hasil buruan dan menyebutnya sebagai gubernur Jepang. Yoshimura yang menyaksikan hal tersebut mencoba mendekati mereka. Lalu Tadumona memberi segelas arak untuk menyambut Yoshimura. Tanpa sengaja, Tadumona mengotori seragam Yoshimura. Hal demikian membuat Yoshimura marah dan pertengkaran pun akhirnya terjadi. Warga yang geram dengan perlakuan Yoshimura akhirnya ikut memukulinya. Munarudo yang mendengar perkelahian keluar dari rumah. Ia menendang kedua anaknya yang ingin membunuh Yoshimura. Yoshimura yang tak terima mengancam Munarudo bahwa ia akan melaporkan kejadian ini kepada pemerintah Jepang dan akan membunuh semua warga suku Mehebu.
Keesokan harinya, Mona, Tado, dan Baso mendatangi kantor Yoshimura dengan membawa satu kendi arak sebagai ucapan permohonan maaf. Yoshimura yang sudah terlanjur marah mengatakan bahwa ia sudah melaporkan kejadian itu dan menolak permintaan maaf mereka. Di sisi lain, Jiro dan Dakis berbincang sehabis latihan karate. Mereka sangat mengagumi Monarudo. Mereka juga menyadari sebagai penduduk lokal asli dan hidup dengan budaya Jepang, mereka akan tetap dianggap orang biadab oleh orang Jepang. Sementara di rumahnya, Tado dan Baso meminta izin kepada Monarudo untuk melawan Jepang. Namun, mereka berdua justru dipukuli oleh Monarudo. Setelah memukuli anaknya, Mona pergi ke pinggiran hutan sambil menghisap tembakau di tepi sungai. Tiba-tiba, ia terkejut dengan suara seseorang yang memanggilnya, entah dari mana berasal. Mona. Suara itu ternyata adalah bisikan roh ayahnya yang mencoba membangkitkan semangat Monarudo sebagai sedik bali atau pria sejati. Ia mengingatkan Monarudo bahwa seorang sedik bale tidak boleh memiliki rasa takut. Lalu kemudian, Rudo mengajak anaknya untuk bernyanyi. Malam harinya di saat suku Mehebo duduk berkumpul, mereka membahas tentang perlakuan tentara Jepang yang sudah sangat keterlaluan. Dan keesokan harinya, mereka mencoba membujuk Monarudo untuk melakukan perlawanan. Monarudo yang sudah melihat sendiri kekuatan Jepang dan senjata canggihnya mengingatkan kepada para pemuda bahwa suku mereka dapat dilenyapkan dengan mudah oleh tentara Jepang. Namun hal itu tidak menggoyahkan semangat suku Mehebo luntur. Mereka lebih memilih mati terhormat daripada hidup terhina. Akhirnya, Monarudo mengeluarkan tabung mesiu yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Mona menuguskan Pihu dan beberapa pemuda lainnya untuk mengundang 12 suku lainnya dalam rencana penyerangan yang akan dilakukan pada acara Pekan Olahraga Kota Wushu tanggal 27 Oktober. Beberapa ketua suku menolak ajakan penyerangan. Mereka khawatir garis keturunan suku akan dilenyapkan oleh Jepang. Sebelum tanggal 27, para pemuda suku Mehebo mulai mengitai persiapan di Wushu. Mereka memetakan jalur yang mungkin digunakan tentara Jepang untuk melakukan perlarian. Dakis mulai mencuriga dengan tingkah laku pemuda Mehebo. Ia langsung berlari ke rumah Monarudo dan langsung menanyakannya. Dakis mengingatkan Jepang bukanlah musuh yang lemah. Ia mengatakan melawan tentara Jepang hanya akan membuat para pemuda mati sia-sia. Perkataan Dakis langsung ditepis oleh Monarudo. Ia pun mengatakan kepada Dakis, seorang sedik bale lebih baik mati daripada hidup terhina di bawah tindasan Jepang. Dakis akhirnya luluh. Dia menginformasikan ada 130 pucuk senjata di perayaan kota Wushu tersebut. Ia dan Jiro juga mendukung mereka dalam penyerangan ini. Sore harinya, Dakis menyiapkan baju adat Mehebo untuk dibawa bertugas keesokan harinya. Sedangkan Monarudo, ia pergi ke bukit lalu menarik perang sebagai permintaan dukungan kepada roh nenek moyangnya. Pada tanggal 26 Oktober, malam harinya, Tado, Baso, dan para pemuda Mehebo lainnya membersihkan kantor polisi Jepang di tiap sudutnya. Para pemuda suku Mehebo menyanyikan lagu perang sambil membakar pos polisi pertahanan Jepang. Lalu Mona mendatangi pemuda para suku Bunun yang dilarang ikut oleh kepala suku mereka. Mona memarahi kepala suku Bunun dan menyadarkannya agar untuk ikut bergabung. Saat pagi tiba,
kota Wushu diselimuti kabut tebal tidak seperti biasanya. Para pemuda suku yang menggunakan pakaian putih berkamuflase dengan kabut saat itu. Untuk membakar semangat penyerangan, Mona berpidato di tengah kumpulan suku pedalaman. Sementara di tengah barisan Jepang, Pawan ditampar oleh guru Jepangnya agar ia pindah dari barisannya. Dakis dan Jiro sedang mempersiapkan pakaian adat mereka. Seluruh penduduk Wushu berkumpul dalam acara pekan olahraga tersebut. Jepang memulai acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan sambil menaikkan bendera mereka. Dan ironisnya lagi, pembawa bendera Jepang merupakan anak dari suku pedalaman. Di saat bersamaan, seorang pemuda Mehebu menyusup ke barisan dan langsung memenggal kepala tentara Jepang. Kepala yang terjatuh ke tanah langsung dibawa lari ke arah hutan pedalaman. Beberapa tentara Jepang yang mengejar langsung dihabisi oleh pemudanya di sebuah kebun. Baso menembakkan senapan sebagai pertanda memulai pengepungan dan penyerangan. Tanpa rasa ampun dan belas kasihan, orang-orang suku pedalaman membantai habis semua orang Jepang termasuk wanita dan anak-anak. Para pemuda Sedik berebut kepala orang-orang Jepang sebagai pembalasan. Sementara itu, Tado dan para pemuda suku lainnya telah menunggu orang Jepang yang lari di jalur pelarian yang sudah mereka perkirakan. Mona dan lainnya bertugas untuk mengambil semua persenjataan Jepang. Sekelompok wanita Jepang mencoba bersembunyi di sebuah gudang, namun keberadaan mereka telah diketahui oleh orang Sedik. Pawan dan anak-anak suku pedalaman membawa bambu runcing untuk membunuh guru Jepang mereka. Kojima yang berada di suku Tanbara belum menyadari penyerangan yang ada di kota Wushu. Di sisi lain, Jiro sibuk mencari istrinya yang masih menggunakan baju kimono. Istri Jiro merupakan anak dari kepala suku Bunun. Setelah kejadian itu, mayat-mayat orang Jepang bergelimpangan di mana-mana. Munarudo duduk di bawah tiang bendera dan menatap ke langit, seolah berterima kasih pada nenek moyangnya. Dan film pun akhirnya selesai.